Orang tidak tahu kita puasa atau tidak. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi. Wa fi riwayatin rawahu Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamami wa yuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak ketika mereka berdoa. Siapa kelompok yang pertama? As-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena di dalam kondisi orang berpuasa, maka dengan harapan puasanya dijawab oleh Allah Subhanahu. Karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab orang yang berpuasa, orang tidak tahu kita puasa atau tidak. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya atau memberikan pahalanya. Maka ketika orang yang berdoa tadi, niscaya doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Maka disarankan ketika kita beribadah puasa itu, tambahi niat puasa kita atau pada saat kita berpuasa dengan amaliyah ibadah lainnya, seperti murojaah Al-Quran atau tadarus Al-Quran, atau dengan berzikir, atau kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kondisi orang berpuasa itu,
Maka hatinya ketika orang yang sudah berpuasa atau orang yang berpuasa itu dengan harapan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesai sholat tarawih itu di penghujung doa ada doa Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka tamamal afiyah wa nasyukru 'alal afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana ila akhir doa. Tadi di antara doa tadi Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Wa siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Kan ada istilah yang namanya membatalkan puasa dan ada istilah yang namanya yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita sudah paham, misalkan makan minum dengan sengaja itu batal puasa. Yang kita khawatirkan ada perilaku kita justru merusak amal ibadah puasa kita. Maka ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW bersabda, ya berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan sia-sia saja, tidak mendapatkan pahalanya. Karena apa? Mungkin barangkali ketika dia berpuasa, baik sengaja atau tidak itu dia melakukan bisa membatalkan amalan ibadah puasa itu. As-saimu hatta yufṭira. Orang yang berpuasa itu maka niscaya doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu diperintahkan ketika berpuasa aksiru bidu'a, agar kita memperbanyak doa-doa kita. Ya, di antara doa yang tidak ditolak di waktu ketika sedang kita berpuasa itu nggak ditolak. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Berat itu pada hakikatnya kita menjadi seorang pemimpin. Di mana menjadi seorang pemimpin itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri saja juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis yang berbunyi seperti ini. Bahwasanya setiap manusia itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia seorang pemimpin. Al-hukama yang menentukan sebuah hukum, yang menentukan sebuah syariat, yang menentukan sebuah ketentuan. Jangan kita memutuskan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Di mana letak keadilan? Maka simbol keadilan itu atau simbol apa dalam sebuah peradilan itu adalah timbangan. Timbangan itu kan yang menentukan berat mana nih bahasanya. Maka disitulah dipertaruhkan jabatan kita. Kalau kita melakukan dengan adil, memutuskan sebuah perkara, nggak peduli perkara itu yang dijadikan sebuah perkara itu ada pada orang-orang yang pangkat, orang yang jabatan dan lain sebagainya. Kalau salah tetap salah. Ya. Maka menjadi seorang pemimpin itu pada hakikatnya berat. Ya. Memimpin rumah tangga, kepala rumah tangga itu berat. Ya. Karena itu juga nanti kelak akan diminta pertanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lah susah-susah, nggak usah jauh-jauh contohnya. Kita sendiri pun nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah? Apa yang ada di dalam diri kita? Apa kita melakukan kezaliman dalam diri kita? Maka seorang pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan adil tadi.
Kan orang berbuat adil sulit. Ya, berbuat adil sulit. Apalagi kalau yang dibela, ya, kerabatnya, keluarganya, berat. Ya, maka seorang pemimpin itu pada hakikatnya, ya, contohlah misalkan kita menentukan dalam sekolah dunia pendidikan itu per kelas kan ada ketua kelas itu, ya. Ketua kelas kan itu bagaimana caranya mengkondisikan kelas ketika dalam situasi belajar. Kalau satu sisi temannya ada yang lagi ngobrol, satu sisi lagi temannya ada yang lagi bercanda, nah itu ya. Itu contoh kecil aja, ya. Yang apa yang kita lakukan, ya, berdasarkan semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'watul mazlum di antaranya adalah doanya orang yang terzalimi, orang yang tersakiti. Maka paling tidak kita bagaimana kita berperilaku jangan sampai ada ketersinggungan dengan orang lain. Ya kan? Ya, kalau dalam dunia pendidikan misalkan ada bullying dan lain sebagainya, nah, itu nggak boleh. Ya. Dakwatul mazlum, ketika orang dalam dianiaya, orang yang teraniaya itu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita flashback kisah kepada zaman sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Betapa dahsyatnya ujian yang dihadapi Bilal bin Rabah ketika dia mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah. Itu terjolimi nggak? Ya, terjolimi nggak? Terjolimi atau dizolimi karena disiksa pada saat itu, ya. Tapi ketika dia mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad, Tuhan saya adalah Allah, ya, dihampirilah oleh Abu Bakar Asy-Siddiq yang kemudian Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq berkat doa, ya. Bahkan Bilal bin Rabah tidak henti-hentinya mendoakan sahabatnya yang bernama Wahsy, yang bernama Wahsy ketika terjadinya perang Uhud, dialah yang membunuh paman baginda Muhammad SAW yang bernama Hamzah. Ya, ketika dalam keadaan dia masih jahiliyahnya lah bahasanya, sebelum dia masuk agama Islam. Tapi ketika dia memeluk agama Islam, dialah orang yang membunuh orang yang mengaku Nabi yang bernama Wahsy tadi. Siapa orang yang mengaku Nabi? Musailamah al-Kadzdzab pada saat kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Karena prioritas pertama kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq adalah memberantas nabi-nabi palsu. Sekarang aja masih banyak orang yang mengaku Nabi, ya kan? Masih banyak yang mengaku Nabi. Diperangi oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab adalah orang yang pernah membunuh paman Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendapat hidayah dan selalu didoakan oleh sahabatnya Bilal bin Rabah, maka dia berjanji dengan tombaknya pula akan membunuh musuh Rasulullah SAW. Luar biasa. Orang kalau sudah mendapat hidayah, ya, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, luar biasa perjuangan. Ada watul mazlum, ya. Ketika dia membunuh paman Nabi Muhammad SAW, kan dia diiming-iming harta, diberikan kebebasan. Bahasanya budak nggak diperlakukan, dijadikan budak. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia telah selesai melaksanakan tugasnya, tetap saja dia dijadikan budak. Walaupun dikasih harta banyak.
yarfa'u Allahu fawqal ghamam. Maka doa mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yattallaha abwabas sama, maka dibukakan baginya pintu langit, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, mengabulkan doa-doa di antara tiga kelompok tadi itu. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang adil doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang-orang yang terzalimi doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu langit. Maka kita dianjurkan ketika kita berdoa, yarfa'u yadai, angkat tangan kita. Maka sebuah sunnahnya ketika kita selesai berwudu, kan kita membaca doa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Diangkat sunnahnya sampai tinggi-tinggi kita. Ya. Terkadang kita doanya masih main-main. Doanya masih main-main. Wa yattallaha abwabas sama. Mereka yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu langit luas-luas. Wa yaqulu rabbuh, kemudian Allah berkata, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Demi keperkasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memenangkanmu, menolongmu meskipun tidak segera. Aku akan memenangkanmu, memberikan pertolonganmu walaupun enggak segera. Artinya apa? Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW selesai sholat berjamaah, dia pulang. Pokoknya selesai sholat berjamaah dia langsung pulang. Selesai sholat berjamaah enggak zikir lagi, enggak baca doa lagi, dia langsung pulang. Ternyata diselidiki perangkat sholatnya gantian sama istrinya. Kalau kita biasa pakai sarung, bawahannya menggunakan pakai sarung, bahasa katanya ganti gampang kan, ganti celana ceritanya. Ya, setelah diselidiki ternyata perangkat sholatnya gantian. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai bulan, kenapa ya kalau pulang itu, kalau selesai sholat jemaah itu langsung pulang? Diceritain, ya Rasul, saya itu begini doain ya Rasul. Supaya kita menjadi orang yang kaya. Pengen sahabat Rasulullah SAW, ingin dari orang tersebut supaya kaya. Kemudian Allah Rasulullah SAW berdoa. Sampai 3 malam berturut-turut Nabi Muhammad SAW berdoa supaya sekurang diberikan kemudahan rezeki, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya kemudian doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkas ceritanya, orang yang tadi akhirnya dikasih seekor kambing. Seekor kambing itu betina, kemudian seekor betina itu beranak itu, ya, dia akhirnya menjadi pembalap kambing. Tapi yang namanya manusia ada lupanya. Ya, ibaratnya kalau lagi berhasil lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Selama susah si bulan tadi rajin berjamaah, tapi setelah sukses menjadi orang pengusaha kambing, nggak pernah ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Dan kemudian orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan dibaca kisahnya kalau lebih jelasnya. Ya, intinya itu. Wa yaqulu rabbi wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Aku akan memenangkanmu, menolongmu meskipun tidak segera. Ya, artinya suatu hari nanti kita yakin Allah akan memberikan semua nikmatnya kepada kita, Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Jangan khawatir. Kemudian di dalam hadis berikutnya, man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Hadis riwayat Ahmad. Man lam yad'ullah,
Barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, ghadiballahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Ya, barang siapa yang tidak pernah berdoa, maka Allah akan murka kepadanya. Betapa pentingnya, betapa dahsyatnya ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di bab-bab sebelumnya saya menjelaskan doa itu bisa merubah segala-galanya. Ya, ketika misalkan contoh rezeki kita kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kita doanya banyak kan, doanya lebih khusyuk, Allah tambah rezeki kita. Kan begitu. Sama saja ketika seseorang minta kepada kita, kan kita memiliki rasa iba, nggak tega, ya kan? Yang tadinya lebih sudah dikasih lagi kan? Dikasih lagi. Nah itulah kekuatan doa. Ya, jangan diremehkan doa itu, karena doa tadi bisa menentukan, ya, bisa merubah paling tidak. Maka dianjurkan ketika kita berdoa itu diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Man lam yad'allaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah berdoa mohon kepada Allah, maka dia akan telah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali udah nggak dapat pekerjaan atau sulit ekonomi, nggak mau usaha misalkan, doa juga ada, bagaimana mau dikasih? Kan gitu. Mencari enggak, ikhtiar kagak, doa dan dilakukan. Ya, maka salah satu jalan kesuksesan kita adalah yang pertama usaha. Ya, yang kedua doa. Yang ketiga ibadah. Usaha harus dilaksanakan, dikerjakan. Ya, istilah kita main bola. Kalau sekedar kita nunggu bola udah cepat-cepat diserobot lawan. Tapi bola ketika dioper oleh teman rekan kita, sepermainan kita jemput tuh bola. Ya, akhirnya apa? Kita menguasai bola. Begitu pun rezeki. Walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi itu. Ya, mungkin pernah mana sih membahas juga. Ayam saja, ya, yang cuma kerjaannya nyeker doang dapat rezeki. Karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa semua binatang itu di permukaan bumi ini rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah. Malam yad'allahi ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Ya. Maka ketika kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, kita doa, kita munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar semua urusan kita ataupun hajat kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dua hadis ini kita senantiasa Allah buka kita, Allah berikan jalan kepada kita, dan dengan harapan kita termasuk berada di dalam kelompok 3 orang tadi yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika seseorang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah doa orangnya yang terzalimi, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan langit dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluas-luasnya. Bahkan Allah pun memberikan sambutan atau memberikan penyampaian kepada si orang yang melakukan tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memenangkan kita meskipun tidak dengan segera. Maka jadikan doa ini menjadi senjata kita untuk kita senantiasa memperbaiki dalam kehidupan kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki aktivitas kita, dan jadikan doa kita sebagai senjata kita
untuk kita menjadi manusia yang selalu berikhtiar di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bismil Fatihah. Bi karamatil Fatihah. Ya Ghafir Bala ya Allah, wa ya Ghafir Bala ya Rahman, wa ya Ghafir Bala ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihim wa'fu anha. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa ni'matan ya ahlal kubur. Ya hadal qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.